Selamat pagi. Kita akan membahas tentang seorang pemikir dari Jerman, Gottfried Leibniz. Dia hidup tahun 1646 sampai 1716. Gottfried Leibniz. Dari kesempurnaannya yang tertinggi, selanjutnya Tuhan memilih rancangan terbaik dalam menciptakan alam semesta. Sebuah rancangan yang mencangkup keanekaragaman terbesar dan juga keteraturan terbesar. Dipakailah perencanaan paling cermat atas bumi, tempat, dan waktu. Pengaruh-pengaruh terbesar dihasilkan melalui cara-cara paling sederhana. Kekuatan, pengetahuan, kebahagiaan, dan kebaikan terbesar dalam segala ciptaan yang dimungkinkan di alam semesta ini. Sebab sejak semua yang mungkin ada memiliki klaim eksistensi dalam pemahaman Tuhan, sejalan dengan kesempurnaan mereka, hasil dari semua klaim ini adalah dunia aktual paling sempurna yang dimungkinkan. Dan hal ini mustahil memberikan alasan mengapa segala sesuatu muncul dengan cara demikian dan bukan dengan cara lain. Sebab segala sesuatu sudah diatur sekali dan untuk selamanya, dengan keteraturan dan kesesuaian yang paling dimungkinkan. Karena kearifan dan kebaikan tertinggi hanya dapat bertindak dengan keselarasan yang sempurna. Masa kini sedang mengundang masa depan, dan masa depan bisa dibaca dari masa silam, yang jauh diungkapkan melalui yang dekat. Orang bisa mengetahui keindahan alam semesta dalam setiap jiwa. Jika ia mampu menguraikan rahasia yang terangkum dalam jiwa itu, yang hanya akan terbuka jelas sejalan dengan waktu. Namun karena setiap persepsi jiwa mencakup berbagai persepsi paling berbaur dan tak berhingga, yang merangkum seluruh semesta, jiwa itu sendiri mampu mengetahui segala sesuatu yang ia persepsi, yang hanya jika ia memiliki persepsi yang khas dan mulia, dan memiliki kesempurnaan sejauh ia memiliki persepsi yang khas. Setiap jiwa mengetahui yang tak terbatas, mengetahui segalanya namun secara baur. Ini seperti saat kita berjalan di pantai mendengar suara gemuruh laut. Aku mendengar suara setiap gelombang yang membentuk keseluruhan suara gemuruh itu, namun tanpa bisa membedakan gelombang yang satu dengan yang lain. Tubuh yang menjadi milik suatu monade atau intelek atau jiwa tubuh itu bersama dengan intelek membentuk apa yang disebut dengan pengada yang hidup. Dan bersama dengan jiwa membentuk apa yang disebut binatang. Tubuh dari suatu pengada yang hidup atau binatang selalu tertata, sebab setiap monade adalah cermin alam semesta. Dan karena alam semesta tertata dengan keteraturan yang sempurna, maka tentulah terdapat keteraturan pada pengada yang melambangkannya, yakni dalam persepsi-persepsi jiwa. Dengan demikian juga dalam tubuh yang merepresentasikan alam semesta. Jadi masing-masing tubuh yang teratur dari suatu pengada yang hidup adalah semacam mesin ilahi atau automaton alam yang jauh melampaui automaton artifisial. Karena dalam mesin yang dibuat melalui keterampilan manusia, setiap bagian mesin itu tidak bisa disebut mesin. Sebagai contoh, gigi dari sebuah roda bergigi memiliki bagian-bagian atau fragmen yang bagi kita bukan lagi sesuatu yang artifisial. Dan tidak lagi memiliki tanda-tanda apapun yang menunjukkan untuk mesin, apapun yang menunjukkan untuk mesin pada roda bergigi itu dipakai. Sedangkan mesin alam, yakni tubuh yang hidup, tetap merupakan mesin, bahkan sampai bagian-bagian kecil yang ada di dalamnya sampai tak terhingga. Inilah perbedaan antara alam dan keterampilan manusia, atau lebih tepatnya antara keterampilan ilahi dan keterampilan kita. Demikian dari Gottfried
Leibniz